Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Kali ini saya membahas tentang mendesain jaringan yang sederhana yang kemarin sebenarnya sudah dipraktikkan tapi masih banyak yang gagal. Ada juga yang sudah mengupload di LMS. Ini saya ulangi lagi, saya buatkan video tutorial, semoga bisa dipahami. Mungkin minggu ini bisa dicoba bagi yang punya laptop. Bagi yang tidak bisa collab, yang penting dipelajari, dilihat konfigurasinya. Topologinya seperti ini, masih sama. Ini ada dua PC, satu, dua, ada dua router, terkenal router ke satu, IP nya 1213, ini 09, 010, 10 10 20, ini 10 10 10. Oke, untuk konfigurasinya nanti silahkan diikuti dengan baik. Tutorial ini mungkin sudah ada yang bisa, bagi yang belum silahkan mengikuti tutorial. Kita masuk buka uji scope pakai dasarnya, masuk ke end device, di rename saja. Ini router, pilih yang 1841. Kalau posisi ini bebas ya, mau diatur model mendatar gini juga tidak apa-apa, satu sini juga nggak apa-apa, yang penting dihubungkan dengan kabel. Kita pakai otomatis. Oke, kita lihat IP nya dulu. 192.168.1.2, sini 172.10.10.10.10. Klik dua kali, kemudian masuk desktop, IP configuration static, ketikkan 192.168.1.2, subnetnya otomatis kelas C. Nah, default gateway ini diisi apa? Diisi gateway yang sini, IP yang sini 192.168.1.3. Jadi fungsi gateway ini adalah si PC1 ini kalau mau berkomunikasi dengan router harus melewati pintu gateway IP 192.168.1.3. Nah, ini IP ini dimana letaknya? Di port router yang sebelah sini. Nanti port router ke 0, ini port router ke 1, ini port router ke 0, router 1, ini port router ke 1, router 1. 192.168.1.3 ini ditambahkan ke gateway nya. Sudah cukup disimpannya, cukup di close. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada PC kedua. IP nya ini desktop,
gateway-nya ini apa? Kita lihat di topologinya tadi, gateway-nya ini yang ini. Jadi kalau PC2 ini mau berkomunikasi dengan router ini harus melewati pintu gateway yang sebelah sini. Jadi 172.10.10.20 ini kita masukkan di gateway PC kedua. Simpannya cukup di close. Oke. Nah, ini dua PC ini sudah disetting. Selanjutnya hal yang paling mudah adalah biar tidak salah IP, kita tulis dulu label. Ini namanya label ya, let's look. Kita tulis di sini aja, ini cuma catatan, jadi bukan masuk konfigurasi. IP-nya saya tulis di sini buat ingat-ingat tadi IP-nya berapa saja. Oke. Di sini ada maksudnya port 0, port pertama dari si router 0 192.168.1.3. Sebelah sini 192.0.9. Nah, /30 nanti yang membedakan /30 adalah subnet max-nya. FA01. Ini hanya label ya, hanya penamaan, nanti biar IP-nya nanti tidak salah. Jadi saya ngurutkannya dari sebelah kiri ke kanan. Ini port 0, ini port 1. Nah, ini kalau router yang sini ini port 0 juga. Oke, ini semuanya masih merah-merah kabelnya karena kita belum mengkonfigurasi si router ini. Caranya untuk mengkonfigurasi router, nah jadi kita memasukkan IP ini nanti ke dalam si router ini, tidak seperti di PC tadi yang tinggal klik kita masukkan. Nah, kalau di router seperti ini cara memasukkan IP-nya harus dikonfigurasi, klik 2 kali pada router ke 0 ini, kemudian masuk tab CLI, pilih no aja, enter lagi, enable, kemudian configure terminal. Oke, sudah masuk configure terminal. Kita setting yang interface ke 0. FA00, enter. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.3 dengan subnet max kelas C. Enter. No shutdown.
kemudian kita setting yang interface router yang FA01. Maksudnya interface FA00 dan interface FA01 ini ibaratnya si router itu punya dua port, dua lubang ya. Yang pertama itu menyebutnya fast ethernet ke 0, kemudian yang kedua ini fast ethernet ke 1. Nanti kalau ada port lagi ya fast ethernet ke 2, ngitungnya dari 00 1, berarti ada dua lubang. Interface FA01, kita enter. Oke, dan kita masukkan IP address 192.168.0.9 sesuai skenario ya. Nah tadi karena saya di soal itu /30, berarti subnet spaknya ambil yang /30 255.255.252, kemudian no shutdown, exit, dan exit, dan jangan lupa disimpan dengan perintah write. Oke, sampai di sini router ke 0 atau router yang pertama kita sudah setting. Kita coba lihat apakah kabelnya akan berwarna hijau. Nah, sudah hijau. Ini menandakan si komputer ini dan si router pertama ini atau router ke 0 ini sudah tersetting. Sekarang kita masuk ke router kedua. Caranya sama ya, caranya hampir sama. Kita klik masuk ke tab CLI, ini no saja, enter sekali lagi, enable, kemudian configure terminal. Selanjutnya masuk ke interface FA00, IP address 192.168.0.10, subnet spaknya kelas 30/30 252, enter, kemudian no shutdown, enter, dan exit. Kita lanjut ke interface FA01, kemudian IP address 172.10.10.20, karena ini kelas B sama dengan 255.0, kemudian no shutdown, exit, kemudian write. Oke, sampai sejauh ini sebenarnya semua kabel sudah berwarna hijau, menandakan secara fisik ke jaringan komputer, dua komputer dan router ini sudah saling terhubung. Nah, tandanya apa saling terhubung? Karena kabelnya sudah berwarna hijau. Kita contohkan, ini ibaratnya mapping ya, kita kirim data menggunakan amplop. Ini ibaratnya kita kirim data, kita masukkan ke PC pertama ke router. Nah ini successful. Itu pun dari PC ini ke router 1, nah successful.
Nah, tapi kalau dari PC pertama ke PC kedua pilot, karena kita belum men-setting yang namanya routing statik antara dua router ini. Nah, router ini sebenarnya sudah terhubung. Kita coba router ke 0 sama router ke 1. Nah, pilot kan, pilot. Kita delete dulu yang sini. Kita coba router ini successful. Tapi kalau PC sini ke sini akan pilot karena kita belum melakukan routing statik. Jadi routing statik itu adalah supaya router ini terhubung. Saya sorot ya biar kelihatan manualnya, supaya kedua router ini terhubung, kemudian si PC ini juga bisa ngeping, saling ngeping ke sini. Nah, ini saya sudah buatkan catatan router IP route statiknya. Ini boleh kalian foto dulu nanti biar konfigurasinya enak, atau kalian catat dulu untuk nanti router 0 di setting seperti ini, untuk router ke 1 di setting seperti ini. Saya jelaskan dulu. Nanti masuk ke konfigurasi router ke 0 ini seperti biasa, nanti enable configure terminal, kemudian IP route 172.10.10.0. Nah, ini apa Pak? Ini adalah network dari komputer kedua. Kemudian ini subnet max-nya. Kemudian ini adalah network dari si gateway-nya. Jadi kalau diruntut itu seperti ini. Kalau komputer ini mau berkomunikasi dengan komputer ini, kita harus tahu networknya komputer ini. Nah, networknya itu belakangnya 0. Kemudian melewatnya mana? Lewatnya kan pintu sebelah sini. Kalau ini mau berkomunikasi ke sini, kalau melalui si routernya yang komputer ini melalui 192.168.0.10 ini networknya yang 0. Jadi ada networknya ini. Begitupun sebaliknya, kalau komputer ini, komputer kedua ini mau berkomunikasi dengan komputer pertama ini, harus tahu dulu networknya yang komputer ini. Ini networknya ini dari IP ini 192.168.1.0. Apakah kita cek dulu? Betul 1.0, kemudian subnet max-nya, kemudian pintunya. Nah, pintunya melalui jalur yang ini, berarti 192.168.0.9. Ini salah, ini 192.168.0.9. Oke, kita coba melakukan IP route. Ya, kita masuk ke router ke 0. Close saja dulu. Masuk router ke 0, masuk ke CLI, kita enter. Kita exit dulu aja ya. Kita close dulu. Kalau tandanya seperti ini, panah seperti ini, berarti kita belum mengaktifkan router. Caranya enable. Kalau tandanya sudah berubah jadi bakar, berarti router sudah aktif. Kemudian configure terminal. Dan IP route 172.10.10.0 subnet max-nya 0. Kemudian gateway-nya
Baik ya, untuk menjalankan IP root ini tadi kita harus masuk ke router ke 0 dan router ke 1. Perintahnya ini ya, kita coba masuk ke sini, kita exit dulu, enable dan configure terminal. Oke, perintahnya IP root, biasanya router, kita arahkan ke network komputer 2 172.10.10.0 subnet magnet s titik 0, kemudian V nya 192.168.0.10. Kemudian exit, kemudian right, kita cek. Oke, kita exit. Kita sekarang masuk ke router kedua, router yang kedua, caranya sama, exit, masuk ke tab CLI, enable configure. Nah, kalau perintahnya lupa, kalian bisa lihat di sini ya, boleh kalian foto dulu. Yang jelas kalau IP nya sudah sama dengan topologi, kalau menggunakan perintah ini pasti jalan nanti. Kemudian IP root, sama semuanya 255.255.0, kemudian 192.168.0.9. Exit. Jangan lupa disimpan dengan perintah write. Oke, sekarang kita tes. Oke, kita cek ya dengan kita melakukan ping ya. Jadi dari komputer ini melakukan ping ke sini. Kita coba ini 10.10 ya. Kita masuk ke desktop, prompt ping 72.1.10. Oke, reply. Gitu. Kalau kita balik coba dari sini ngeping ke sini, desktop, command prompt ping 192.168.1.2. Oke, jalan semua ya, reply. Atau kita coba tes pakai surat ini. Ini perannya kita kirim data dari, kita delete dulu, nanti munculnya di sini, sebelah sini. Data dari PC pertama ke PC. Cukup drag and drop ya, taruh surat pertama di sini dan kita lepas surat di sini.
Nah, successful. Kita kirim surat lagi ya, dari PC 2 klik sini, kemudian klik sini, successful. Dari PC ini ke router sini juga harusnya successful lagi. Kita delete biar kelihatan. Dari komputer 2 ke router sini juga successful. Baik, demikian video tutorial singkat dari saya. Yang kemarin masih bingung, semoga dengan ini bisa lebih paham lagi dan bisa dipraktekkan nantinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.